Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, sungguh hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah memberikan kami nafas dan kehidupan dan hari yang baru. Kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Sebelumnya kami mau dengar firman-Mu, urapi berkati firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Tawarit pasal yang ke-18 ayat 6 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ayat 13, lalu ia menempatkan pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dari ayat-ayat yang sudah tadi kita dengarkan, yang saya bacakan, kita akan berbicara hari ini tentang Tuhan memberi kemenangan. Kemenangan adalah hal menang yang berarti meraih kemenangan karena dapat mengungguli atau mengalahkan lawan atau saingan yang dihadapi. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Raja Daud dan pasukannya memperoleh kemenangan atas orang Aram dan orang Moab, sehingga orang Aram dan orang Moab menjadi takluk kepada pemerintahan Daud dan mereka ini memberikan upeti kepada Daud. Yang menarik dari peristiwa kemenangan yang diperoleh oleh Raja Daud dan pasukannya atas orang Aram dan orang Moab adalah mengenai keterlibatan Tuhan dalam kemenangan tersebut. Dijelaskan bahwa kemenangan Raja Daud kemanapun ia pergi berperang adalah karena pemberian Tuhan. Dengan kata lain, keberhasilan Raja Daud dalam peperangan bukan karena ia mengandalkan kekuatannya dan kekuatan pasukannya dengan segala perangkat peperangan yang dimiliki, tetapi karena campur tangan Tuhan dan karena dukungan Tuhan. Dengan jelas hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Daud sehingga ia dan pasukannya memperoleh kemenangan kemanapun ia pergi. Jadi bukan semata-mata kemampuan dia dan pasukannya, dia memperoleh kemenangan. Dia memenangkan pertempuran demi pertempuran. Tetapi dikatakan kemanapun dia pergi, Tuhan yang memberikan, bukan karena kekuatannya. Tuhan yang memberikan. Jadi dalam meraih kemenangan Raja Daud dan pasukannya, mereka ini tidak hanya berpangku tangan dan diam saja, tetapi mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, yaitu mereka mempersiapkan segala perlengkapan perang untuk menghadapi peperangan di medan perang. Jadi sesudah itu mereka menyerahkan peperangan yang akan mereka hadapi dan pertempuran itu mereka serahkan kepada Tuhan, dan di tangan Tuhan mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi bagian mereka sebagai apa yang harus dikerjakan oleh mereka, yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk berperang. Dan hasilnya mereka serahkan, mereka bawa kepada Tuhan pertempuran itu, dan bagian Tuhan adalah memberikan kemenangan kepada Raja Daud dan pasukannya. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan, mereka menyerahkan dan mempercayakan peperangan tersebut kepada tangan Tuhan yang berkuasa untuk menentukan dan memberikan kemenangan. Mereka percaya di tangan Tuhanlah peperangan, di tangan Tuhanlah pertempuran, di tangan Tuhanlah kemenangan. Tuhan yang berhak, yang berkuasa menentukan
dan memberikan kepada siapa dia akan memberikan kemenangan tersebut. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan dan memberikan kemenangan, maka tidak akan ada yang sanggup untuk menahan Raja Daud dan pasukannya kemanapun mereka pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa kemenangan yang diperoleh oleh Raja Daud dan pasukannya atas lawan-lawannya, atas musuh-musuhnya yang menekan dan berusaha untuk mengalahkan mereka. Tetapi kita dapat belajar dari peristiwa ini betapa pentingnya pengakuan kita atas peran atau keterlibatan Tuhan dalam setiap kemenangan yang diperoleh. Jadi saat itu Raja Daud dan pasukannya menyadari bahwa kemenangan yang mereka peroleh, mereka dapatkan karena keterlibatan Tuhan, karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kemenangan yang diperoleh bukan semata-mata hanya karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi yang terutama adalah karena kita mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi dikatakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang dan seterusnya, saya percaya bahwa di tangan Tuhanlah peperangan, di tangan Tuhanlah pertempuran. Artinya Tuhan berhak, berkuasa untuk memberikan dan menentukan kemenangan itu kemana dia mau berikan, kepada siapa dia akan berikan. Dan ini nyata dalam kehidupan yang dialami oleh Daud beserta pasukannya. Dan Tuhan pun mau berkarya dalam hal yang sama melalui kehidupan kita. Mari kita raih kemenangan demi kemenangan atas pertempuran-pertempuran yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa pertempuran itu kalau zaman dulu adalah menghadapi kerajaan demi kerajaan, suku demi suku yang dihadapi oleh bangsa Israel dan suku-suku yang ada di Israel. Tetapi pada zaman ini peperangan kita adalah masalah, pergumulan, persoalan kehidupan kita yang penuh dengan tekanan, baik itu ketika kita ada dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah dan perkuliahan kita, apapun yang menekan kehidupan kita, karena banyaknya peperangan yang kita harus gumuli dalam hidup ini, masalah yang begitu berat. Tetapi kita percaya kalau Tuhan menentukan kita untuk menang atas segalanya, maka tidak ada yang bisa untuk menahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, mari kita belajar untuk menyadari bahwa pertempuran itu kita menangkan karena keterlibatan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu sepanjang hari ini mari kita menyerahkan, mempercayakan apa yang ada di hadapan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan dan kita mengikut apa yang Tuhan mau inginkan, kita lakukan perintahnya, kita berusaha berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita atas segala masalah dan perkumpulan persoalan yang ada dalam hidup kita yang merupakan peperangan kita. Mari kita sama-sama menyatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih firman-Mu mengajar kami dari kehidupan Daud bahwa hidup ini adalah peperangan yang harus dimenangkan atas segala pergumulan, persoalan kehidupan yang kami alami, di mana ada banyak tekanan dan berbagai hal. Tetapi kami percaya di tangan Tuhanlah kemenangan, dan Tuhan akan berikan kemenangan kepada kami yang mau hidup berkenan di hati-Mu dan menyenangkan dan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.